Kita lanjut kepada perempuan Minang yang luar biasa juga, Ibu Santi Puspo Sucipto. Beliau ini ibu orang Bukit Tinggi, bapak orang Jawa, tapi pengaruh ibu demikian dominan pada beliau sehingga beliau juga menuliskan bagaimana cara-cara ibu beliau yang sangat mengharukan tersebut. Beliau ini lulusan ITB dan juga sekolah ke Jerman. Dan yang tidak kalah penting, beliau ini merubah ya, bagaimana sebagai generasi kedua dari perusahaan raja kapal dulu ya. Saya kenal waktu kecil-kecil tuh, NV Samudra Indonesia itu dulu adalah raja kapal ya, dan Ibu Santi berhasil membuat diversifikasi, mengembangkan, sehingga beliau dengan keahlian teknologi informasinya itu betul-betul mendudukkan berbagai reformasi di dalam perusahaan. Dan berhasil menunjukkan bahwa generasi kedua pun bisa lebih sukses dari generasi pertama. Dan mudah-mudahan generasi ketiga demikian juga. Ibu Santi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Sliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya langsung berbagi. Kok jadi kita dari situ ke depan. Oke, baiklah. Saya mengambil judul Benang Merah Terus Berajut karena terus terang, maju. Kami seperti tadi Pak Hasli utarakan, kebetulan ini dari ibu saya adalah dari, kalau tidak salah dari Tiku, dari Padang Panjang kalau tidak salah juga. Dan beliau dulu di awal masa remajanya saja sudah sekolah. Jadi mungkin salah satu yang menjadi kunci keberhasilan kami di keluarga ini lebih didasarkan karena ini di tahun 1907 kalau saya tidak salah sudah mendapat kesempatan sekolah di sekolah guru, yaitu Quake School tadi ya. Jadi beliau dididik sebagai guru dan menjadi pada akhir karirnya adalah juga pejabat pamong praja di Bukit Tinggi. Nah ini adalah kalau kita lihat tahunnya adalah tahun sebelum masih abad ke-19 lah ya, belum masuk ke abad 20. Sehingga secara tidak langsung secara tidak langsung putri beliau, jadi beliau mempunyai anak 9 kalau tidak salah. Anaknya itu yang saya kenal kebetulan 3 laki, yang lainnya perempuan. Tapi dua anak tertua wanita perempuannya itu tidak diberikan pendidikan modern, tapi sebagai layaknya orang Padusi Minang hanya sampai SD saja, lalu belajar menenun dan keterampilan wanita lah. Tapi agak beda dengan nenek saya dan adik-adik beliau dan kakak beliau yang satu, jadi ada 3 orang kalau tidak salah, itu disekolahkan di sekolah tadi, Quake School lagi. Jadi nenek saya ini adalah perempuan pertama yang duduk di sekolah Belanda. Pertama di Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi dikirim ke sekolah Belanda di Batavia. Jadi nenek pada usia muda pun sudah di-challenge, ditantang untuk bergaul dengan orang Belanda. Nah, kemudian pada itu ibu nenek, kami manggilnya Oma, tapi adik-adiknya Oma kami panggilnya Denggae, Deng Ucu, ya. Itu kemudian menikah dengan orang Sunda. Kebetulan Bupati Bandung. Jadi Bupati Bandung ini kebetulan juga yang sudah earmark kalau saya bilang bahasa Inggrisnya, sudah di-identify oleh pemerintah Belanda bahwa ia adalah orang yang berbakat, sehingga beliau tuh dididik di sekolah Pamong Praja, sehingga akhirnya berkarir sebagai bupati dari Bandung. Saya pernah tanya kepada bapak saya, apa istimewanya seorang bupati di zaman Belanda? Menurut bapak itulah jabatan tertinggi yang bisa diperoleh oleh seorang Bumi Putra. Sebab setelah itu gubernur jenderal orang Belanda. Jadi mungkin
setingkat sama menteri lah kalau kita bilang juga. Dan pada akhirnya memang pada awal Republik kakek saya adalah Menteri Dalam Negeri pertama. Nah, tapi ini adalah satu fenomena lagi bahwa ini terjadi di awal tahun 1900. Itu di tahun 1916 beliau menikah dengan nenek saya itu. Mereka berdua itu pandangannya sudah jauh. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan feodal di Kabupaten Bandung itu mereka hilangkan. Jadi harus menyembah, harus bersimpuh kalau menghadap itu dihilangkan. Jadi pada waktunya nenek saya pernah cerita sama kami, we were too advanced for our time. Jadi suatu pasangan muda yang pandangannya modern tentu mendapat kritik dari masyarakat lingkungan yang masih sangat tradisional, baik di daerah Minangkabau maupun di daerah Jawa Barat. Jadi ini merupakan satu tantangan terbesar yang mengakibatkan berakhirnya pernikahan beliau itu karena desakan intrik masyarakat lah yang sampai memaksa mereka harus berpisah. Tetapi pada dasarnya sampai akhir hayatnya mereka itu masih berkomunikasi dan berhubungan dengan baik karena mereka mengatakan anak-anak kita tidak boleh menjadi korban dari perceraian kita. Jadi bagi anak-anaknya itu dia melihatnya bapak ibu tuh tetap satu. Dan kalau saya baca surat buku harian dari ibu, jelas nyata bahwa kalau bapak datang untuk sidang kabinet ke Jakarta, OPA datang itu, mereka datang ke rumah dan mereka pergi bersama, pergi minum es krim. Kalau sekarang di Ragusa ya, waktu itu sudah ada itu tahun 1950-an 40. Jadi ini adalah lingkungan di mana kami dibesarkan dan ibu pada waktu orang tuanya bercerai itu tahun 1924, jadi beliau baru lahir, umur 6 bulan orang tuanya bercerai. Jadi ibu waktu itu kebetulan berada di Bukit Tinggi karena kakek saya pergi naik haji, oma dengan anak-anaknya 3 orang menetap tinggal dulu, berlibur lah, ibaratnya menunggu opa pulang dari naik haji, pulang ke Bukit Tinggi. Yang menarik di sini, opa itu sebagai orang orang Menak dulu ya di Bandung itu sudah dinikahkan dulu dengan calon-calon anak rehen atau anak-anak bedana gitu. Jadi nenek saya ini istri yang ketiga sebetulnya, tapi dalam konteks itu beliau itu tidak pernah memadu ya istilahnya. Jadi setiap kali nikah cerai, tapi atas dasar keadaan gitu. Zaman dulu tuh bisa saja kalau tidak cocok kita bisa kembalikan dan lain. Tapi pernikahan antara kakek dan nenek saya itu didasarkan atas cinta. Sehingga itu yang merupakan satu kekuatan di dalam program membesarkan anaknya dan dia didukung oleh orang tuanya. Jadi ini dari mama juga selalu di belakang oma, apapun yang oma hadapi. Jadi ini merupakan satu kekuatan yang saya lihat terjadi di keluarga. Jadi oma pun akhirnya setelah bercerai juga menjadi guru. Baik di Bukit Tinggi menjadi kepala sekolah, akhirnya di sekolah wanita kementerian. Saya pernah naik hiking di Ngarai sampai di kedai di Koto Gadang, ada ibu-ibu datang dengan tutup kepala yang Minang gitu, bukan itu. Dan saya cerita saya dari Pondok Nawawi, saya bilang di Bukit Tinggi, oh Mafro Syarifah itu guru kami dulu. Dia bilang gitu. Itu di tahun 1989 apa gitu saya. Saya sangat kagum melihat bahwa masih ada orang mengenal nenek saya pada tahun 1986 itu. Nah, lanjut. Nah, pada akhirnya ibu ketemu sama orang Jawa. Yang menarik adalah bahwa ayah saya pun dibesarkan oleh seorang single parent. Jadi pada usia 9 tahun ayahnya pun meninggal di Medan. Nenek pulang ke Jawa, ke kampung suaminya. Anaknya 9 pula. Jadi di sini ada 2 anak pria dan wanita yang mendapat pendidikan juga Belanda dan modern, berjumpa lagi dan jatuh cinta, menikah. Jadi itu semacam satu alur yang ada di garis keluarga kami. Pada akhirnya kodrat ilahi juga tidak punya anak laki, punya anak perempuan pula 3. Jadi apa yang diutarakan oleh orang tua kami, bahwa yang kamu peroleh adalah pendidikan. Papa tidak akan kasih uang sama kalian. Uang itu akan hilang, gampang dicuri atau apa, dan kau tak akan punya apa-apa. Tapi kalau kau punya pendidikan, kau mempunyai satu modal untuk menghidupi dirimu sendiri.
Jadi ini adalah yang terjadi pada kami bertiga. Jadi seperti ibu-ibu bisa lihat. Maaf Bu Santi, ya. Ini slide show-nya nggak jalan ini. Oh, nggak jalan. Sampai di mana baru Pak? Ini masih di judul aja baru, masih Padusi Minang aja baru. Bergerak tuh. Kita pindah ke ini aja. Iya. Di slide show kan dia besar gitu, kemudian langsung ke halaman yang tadi. Oke, dipindah aja ya, kita pindahkan. Ya, betul. Ya. Silakan aja lanjut, Bu. Ya. Gimana caranya? Lama jadinya, kamu mestinya pakai. Ya. Jadi teman-teman silakan memilih ya, memilih mau masuk kelompok mana sambil kita menunggu nih share screen-nya Ibu Santi. Mbak Santi ngomong aja deh, kayaknya nggak apa-apa kok. Iya, ngomong seperti tadi aja ya. Kita jelas nangkepnya. Iya. Maaf, ada gangguan di komputer kami. Ya, terus lanjut aja Bu Santi. Ya, tadi sampai di mana kita? Sini aja. Cerita nenek. Iya. Ya, sesudah sampai generasi ibunya Ibu Santi. Ya, 3 anak perempuan, 3 padusi. Ya, nah, ini udah kelihatan, udah bagus. Silakan Bu. Ya, jadi itu nenek saya. Ya. Ini ibu nenek di waktu kita menikah nih, Neil. Itu tahun 76 ya. Enggak deh, kita menikah 75 ya. 75. Jadi nenek pun akhirnya menjadi guru, kemudian ibu sebetulnya drop out. Ibu dan bapak drop out di zaman Jepang, satu kedokteran, satu farmakologi. Tapi ya aktivis lah, pejuang kemerdekaan. Jadi akhirnya putus sekolah. Nah, yang menarik di sini bahwa dalam pernikahan ibu dengan bapak tidak mengizinkan ibu untuk bekerja. Jadi ibu wajib menjadi ibu rumah tangga, tapi bagi kami bertiga, putrinya, pindah. Putri beliau bertiga, kami harus sekolah dan juga bahwa setelah sekolah tuh nggak ada pertanyaan bahwa harus bekerja. Jadi kami tuh dididik sebagai orang profesional. Jadi meskipun bapak pengusaha, tidak pernah kami diiming-iming akan melanjutkan atau akan menerima kepemilikan dan lain sebagainya. Jadi bapak cuma bilang, saya memberikan kamu uang untuk kami memberikan pendidikan. Saya tidak kasih kamu uang. Dan memang betul, sampai beliau wafat pun kami tidak dapat apa-apa selain kepemilikan dari perusahaan diwariskan kepada kami, tapi kepemilikan pribadi beliau. Jadi bukan saham di perusahaan ya. Perusahaan itu dimasukkan dalam satu perusahaan keluarga yang dimiliki oleh kami bertiga. Jadi agak berbeda dengan keluarga-keluarga lain ya, di mana kita masing-masing mempunyai akses kepada perusahaan. Dan kami itu sebagai bisa kami artinya bekerja itu di bidang sesuai dengan bidang latar belakang pendidikan kami. Itu yang agak menarik. Jadi kalau saya melihat diri saya dan adik-adik saya, kita ini hanya sebagai fasilitator untuk menjaga kelangsungan dari keluarga. Jadi kalau toh ada bisnis yang di mana Bapak rintis, bisnis itu pun mempunyai misi. Kalau Bapak bilang kita ikut dalam program pencerdasan bangsa. Nah, kita sebagai orang swasta kita sebagai bangsa Indonesia tidak harus bekerja di pemerintah, di bidang swasta pun atau dimanapun kita aktif, kita bisa memberikan sumbangsih kepada perkembangan kemajuan di negara kita. Jadi nasionalismenya tinggi sekali di situ. Oke, maju. Nah, yang kita menarik ya kalau kita lihat, jadi saya tak punya anak, adik-adik saya anaknya perempuan 1, laki 5. Nah, kalau secara Minang, yang perempuan 1 itulah sebetulnya padusi Minang Mapula untuk generasi berikut. Apa mau dikata, tahun 2016 kemarin pada usia yang berapa nih usia waktu itu? 24 kalau nggak salah, beliau dipanggil ilahi. Jadi sebenarnya saya udah putus nih. Generasi dari ibu bapak udah putus Minangnya. Tapi yang menarik, ponakan kami laki, 5 itu, putrinya sekarang ada 7. 1, 2, 3, 4, ya 7. Lakinya hanya 2. Jadi ini yang menarik kami lihat bagaimana di keluarga kami itu antara laki dan perempuan itu akhirnya
tidak menjadi soal karena pendidikannya itu selalu sebagai jiwa yang bebas, penuh kreasi dan administratif. Lihat nilai keluarga. Dibungkus dalam 2 menit, Bu Santi. Ya, udah hampir terakhir, Pak. Jadi kalau kami lihat nilai keluarga yang kami warisi, mulai dari ini ya, nenek kami orang Jawa, kakek kami orang Sunda, nenek kami ada orang Minang pula, dua-duanya wanita perkasa, adalah ini: pendidikan, kemandirian, kewirausahaan, profesionalisme, disiplin, gigih, tangguh, empati, dan rasa nasionalisme. Ini sangat melekat. Mungkin Bu Nila bisa menjadi bukti juga. Kami sangat ini, dan jejaring lah kalau yang nampaknya di sini di ini kan. Jadi kalau kita lagi lanjut, bisa dilihat Pak? Bisa Bu. Oke. Jadi 3 pilar menurut pengalaman dan pengamatan kami berbincang-bincang dengan kawan-kawan pemimpinan wanita Indonesia, ialah bahwa nilai keluarga itu, sistem nilai keluarga itu merupakan satu modal utama, di mana orang tua lah yang menjadi model dari satu kepemimpinan dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam menciptakan jati diri. Jadi kemandirian perempuan itu lahir di dalam organ keluarga. Tidak ada stereotip pria dan perempuan karena sekarang akses ke pendidikan itu terbuka bagi setiap gender. Nah, tapi ada hal juga yang sangat penting, dan itu juga kita lihat baik di etnik Minangkabau maupun lainnya, suami dan istri adalah mitra yang setara. Suami dan istri membagi tanggung jawab, terutama di generasi milenial kita bisa lihat. Kalau di kita selalu masih ada perjuangan kadang-kadang. Dan kita saling menghargai dan menunjukkan empati. Jadi saya melihat seorang pria, kalau melihat seorang wanita profesional, mereka akan mendukung. Nah, lalu memang mau tidak mau, jadi kita punya motivasi yang kuat untuk terus berkembang, untuk meraih yang lebih, dan memperbaiki diri setiap saat. Lanjut. Sehingga pada akhirnya, kita bisa melihat, seorang pemimpin perempuan itu merupakan pemimpin transformasional. Karena dia transformasi kepentingan pribadi menjadi suatu tujuan organisasi yang mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, meningkatkan harga diri orang, dan membuat orang semangat akan pekerjaannya. Inilah yang merupakan yang disebut sekarang kepemimpinan secara interaktif yang sangat tepat guna bagi era yang sekarang. Lanjut. Pada akhirnya, nilai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga. Dan itu yang kami alami dan dicontohkan dalam perilaku sehari-hari dan diwariskan ke generasi termuda. Artinya kita walk the talk, dan itulah yang akhirnya mewarnai keluarga kami. Alhamdulillah, kami sekarang sudah generasi ketiga dan generasi keempat, dan kalau kita lihat sebagai penutup, saya ingin kasih lihat, ini adalah rumah ibu yang sebelah kiri yang black and white pada tahun 1920-an, dan ini kami di tahun 2016, kira-kira berapa bulan sebelum ibu wafat, kami mengajak semua sepupu kami, baik dari Jawa, Sunda, Minang, yang belum pernah menginjak kaki di ranah Minang untuk pulang kampung gitu, dan kami menginap di Pondok Nawawi. Jadi di rumah di Bukit Tinggi di mana ibu tinggal itu sekarang masih rumah kami pula, dan tiap tahun kami berlibur di sana, dan itu menjadi tempat di mana kawan-kawan pun bisa tinggal. Demikian sekedar pengalaman saya dan yang ingin saya bagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Santi yang sudah berhasil 4 generasi Bu ya. Ya Pak. Dan saya dengar Ibu dengan Ibu Nurhayati mau melakukan juga brainstorming dan juga pelatihan bagaimana pengusaha-pengusaha Minang bisa mengalirkan kepada generasi berikutnya, sama suksesnya kalau bisa lebih sukses dari yang seniornya. Ini luar biasa.